Monggo Pak. Ada pertanyaan di chat Pak Jati. Dilakukan Pak. Kan ada beberapa siswa itu yang tanya ke saya. Saya itu cuma gerambiang itu di awal sebelum langkah pemasukan seperti itu. Nah, sebenarnya kapan injeksi itu disemprotkan? Apakah di langkah pemasukan, usaha kompresi, atau yang di langkah buangnya? Mungkin itu ya. Itu saja Pak. Terima kasih. Monggo Pak Jati. Iya. Jadi terima kasih Pak Wahyu dan Pak Eka ya. Pak Eka dari SMK mana Pak? Saya belum hafal. Oh iya maaf. Saya Eka Arif Mahmudi dari SMK Negeri 2 Wonogiri Bapak Jati. Wonogiri nggih. Oh iya. Ya. Baik Bapak. Nanti Bapak-bapak yang lain mungkin bisa sharing aja ya nanti menambahkan. Jadi pada prinsipnya sistem injeksi itu tidak merubah sistem mesinnya Pak. Jadi sistem bahan bakarnya saja yang dirubah. Jadi dari yang katakanlah karburator ya, kita mengistilahkan konvensional itu kita rubah sistemnya menjadi elektronik. Jadi seperti yang kita ketahui menjadi. Jadi sistem injeksi itu sebetulnya bukan dimaksudkan untuk merubah performance Pak ya. Itu lebih ke kebutuhan untuk bagaimana memenuhi sistem emisi yang lebih bersih. Jadi sebetulnya secara prinsip sistem bahan bakar yang karburator itu sudah memenuhi performance dari mesin. Ya. Nah ini karena ada kebutuhan yang lebih utama lagi bagi lingkungan dan tentu saja manusia, maka kebutuhan bahan bakar ini, sistem bahan bakar maksud saya itu disempurnakan lagi sehingga emisi gas buang yang dihasilkan dari sistem pembakarannya itu bisa lebih bersih, kemudian lebih hemat bahan bakar karena eksploitasi terhadap bahan bakar itu kan bahan bakar fosil itu kan juga mengganggu lingkungan sehingga nanti bagaimana penyemprotan bahan bakarnya atau pembakarannya di dalam silinder itu, baik antara percampuran bahan bakarnya, sistem pengapiannya, itu menjadi pembakaran yang sempurna. Jadi landasan asbabunuzulnya atau kajiannya mengapa kok sekarang ini banyak sekali pergeseran ke arah elektronik, itu salah satunya kalau di mesin itu adalah seperti itu Pak, jadi emisi gas buang. Sehingga sebetulnya secara prinsip kapan masuknya bahan bakar itu juga tidak terpengaruh banyak dengan sistem baik mesinnya maupun sistem bahan bakarnya. Ya, mungkin ini sejak awal ini sudah Pak ya, ini bukan mungkin pengalaman kami juga di PKR itu. Jadi untuk sistem pemasukan bahan bakar itu ada berbagai macam jenis Pak. Kalau yang di motor bensin itu. Ada yang motor bensin 4 langkah yang biasa, pemasukannya nanti ketika berada pada mulai awal dari langkah isap. Ada yang nanti pemasukannya itu, bahan bakarnya itu pada akhir langkah motor bensin ada itu Pak. Itu yang dinamakan dengan gasolin direct injection. Tapi itu biasanya di mobil Pak. Kalau di sepeda motor itu jarang karena kerumitan teknologinya dan keperluannya performa yang dituntut itu bukan pada sepeda motor sehingga seperti itu. Cara prinsipil sama Pak. Cuman kapan waktu real itu tergantung dari kondisi mesin ya. Jadi karena apa? Karena semuanya dikontrol. Itulah mengapa kok saat penyemprotan itu juga bisa dikontrol. Supaya apa nanti? Perpaduan antara saat penyemprotan, air fuel ratio, kemudian juga kapan bunga api dari busi itu diletikkan, terutama itu ya, kapan bunga api dari busi itu juga diletikkan, itulah yang menjadikan terkontrol atau termanajemen secara elektronik, itulah menjadi perpaduan sehingga menghasilkan emisi gas buang yang bersih. Jadi sebetulnya secara prinsip sama Pak.
Tapi nanti mungkin secara teknologi itu tadi, itu air fuel, terus kapan mulai disemprotkan, durasi penyemprotannya, itu kan juga mempengaruhi banyak sedikitnya bahan bakar yang disemprotkan sehingga menghasilkan campuran yang juga berubah-ubah. Tapi prinsipnya sama, Pak, seperti yang sudah kita ketahui seperti itu. Gitu, Pak, kira-kira jawaban saya, Pak Eka dan kawan-kawan. Monggo, Pak. Ada pertanyaan di chat, Pak Jati, dari Pak Haryadi. Analisa kerusakan pompa injeksi yang rusak apa nih, Pak? Analisa kerusakan pompa injeksi yang rusak. Analisisnya, baik. Saya langsung tanggapi, Pak. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi, Pak. Jadi pada prinsipnya, walaupun berbagai macam merek pompa bahan bakar itu umumnya pompa bahan bakar itu kan assembly, Pak. Jadi assembly itu ya satu rangkaian. Jadi di situ ada saringan kasanya, ada pompanya. Bahkan tadi ditunjukkan oleh Pak Agus adalah ada regulatornya. Ya, jadi assembly itu dimaksudkan apa? Karena teknologi sepeda motor kan harus compact ya, harus ringkas, harus ringan, harus murah ya, sehingga menjadikan konstruksi-konstruksi yang compact itu banyak sekali kita temui di sepeda motor. Nah, sekarang analisisnya apa? Ya, yang tadi sudah disebutkan. Analisis umumnya ada dua, Pak, cara menganalisisnya. Katakanlah ini variabelnya ada dua ya, Pak, yang biasa dipakai di Indonesia. Ada yang Honda, katakan seperti itu, ada yang Yamaha. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan Yamaha, itu Bapak Ibu tidak menemui pengukuran debit. Ya, debit pompa, tidak menemui. Insya Allah seperti itu. Ya, pada beberapa varian yang kita baca di buku manual. Jadi seperti tadi yang dijelaskan Pak Agus tadi, bisa menggunakan analisisnya menggunakan bagaimana tekanan kerja pompa itu bisa dipenuhi sesuai dengan yang ada di buku manual. Nah, kalau di Honda itu biasanya menggunakan debit dan pengukuran tekanan. Kalau kita lihat di buku manualnya atau di SOP-nya atau petunjuk pabriknya. Nah, itu kembali ke ke buku manual. Jadi komparasi antara hasil yang didapat ketika pengukuran itu dengan hasil yang ada atau spesifikasi dari buku manual, itulah yang menjadi acuan kita dalam menentukan analisis kita terhadap kinerja dari pompa bensin tersebut. Ya, seperti itu, Pak. Baik. Ini kayaknya 1 menit lagi kita harus gabung. Siap. Jadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan Bapak Ibu disampaikan, monggo disampaikan di forum, ya. Di forum diskusi. Siap. Sehingga nanti Pak Jati akan menjawab tuh yang mungkin ini ada 2, Pak Kardiono masih, kemudian Pak Edi. Tapi kayaknya kita lanjutkan ke ini nih, harus lanjutkan di LMS, ya. Bapak Ibu, jadi mohon, ini Bapak Ibu semua atau Bapak-Bapak nih? Saya nggak lihat. Bapak-bapak semua ini kayaknya. Bapak semua ya, Pak. Oke, mungkin ini sekian detik lagi kita akan gabung di kelas utama. Yang penting sudah terekam ini, Pak Jati. Dan nanti kita lanjutkan di LMS. Diskusi Bapak Ibu, ini ada dari Pak Arifin, ya. Monggo dilanjutkan di LMS, Pak Arifin. Ditulis di forum diskusi, ya. Oke. Saya kira itu Pak Jati, kita gabung ya, nggak apa-apa ya. Oke. Tunggu beberapa kelas gabung kembali. Ada pengampu lagi nggak Pak di sini?
Pak Jati, kita mungkin ini tadi disetting otomatis oleh host utama, jadi langsung begitu pecah kemudian kembali. Oh, ini Pak Admin, Pak Pri belum gabung. Itu sudah. Dipindah ke saya dulu. Halo? Ya. Untuk kelas I bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Mungkin Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak pengampu di masing-masing kelas maupun peserta TBSM Live Session sesi 1 yang saya hormati. Kita sudah mendengarkan bareng-bareng penjelasan dari Pak Agus, kemudian kita juga diskusi bareng-bareng, dan tadi sudah masing-masing di kelas masing-masing. Saya sempat mengintip juga tadi, mengintip satu kelas, ada beberapa diskusi di sana dan kelihatannya menarik, Bapak Ibu. Dan ini nanti akan kita lakukan pada live session nanti yang kedua, Bapak Ibu. Ya, kita akan lakukan lagi nanti pada live session yang kedua untuk minggu depan. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang kedua, sesi yang kedua, tentang sistem rem. Nanti kita akan diskusi lagi di sana, banyak lagi interaksi di sana, tapi sekali lagi kegiatan hari ini kelihatan sangat-sangat menarik, ya, sangat-sangat menarik sebagai pengganti kita tatap muka. Nah, yang seterusnya, yang selanjutnya mungkin ada close statement dari Pak Agus sebagai pengampu. Dipersilakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Pri, co-host, dan para admin, para pengampu yang lain, Bapak Ibu peserta sekalian. Mengakhiri kegiatan kita kali ini, saya perlu sampaikan sedikit tentang resum apa yang kita bicarakan atau diskusikan tadi, bahwa pekerjaan melakukan pemeliharaan bahan bakar itu sangat penting, ya, karena syarat utama dari sebuah mesin, dikatakan mesin itu bagus, adalah 3 syarat tadi, yaitu mempunyai kompresi yang bagus, mempunyai sistem pengapian yang bagus, dan sistem bahan bakar yang bagus. Itu sebabnya memelihara atau merawat sistem bahan bakar itu sangat penting untuk dilakukan secara berkala, yang disebut dengan perawatan berkala. Dalam ini sistem bahan bakar. Kemudian sistem bahan bakar itu ada 2 macam saat ini, yaitu sistem bahan bakar konvensional yang atau kita sebut dengan menggunakan karburator. Kemudian sistem bahan bakar elektronik yang kita kenal dengan namanya fuel injection atau injeksi bahan bakar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, setelah Vicon ini Bapak Ibu bisa melihat tugas-tugas yang ada di sana. Apa-apa yang diperlukan di sana, kemudian Bapak Ibu tulis sebagai sebuah laporan yang hasilnya kemudian laporannya di-upload di LMS. Itu yang menjadi nanti para pengampu menilai tugas-tugas dari Bapak Ibu tadi sekalian. Bagaimana petunjuk menguploadnya, bagaimana format tugasnya sudah ada di LMS semuanya. Akhirnya saya berharap live session kali ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah tahu bisa memperkuat pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya berharap semuanya tetap semangat dan aktif mengikuti kegiatan diklat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kalau ada kata-kata saya yang tidak benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya, atas diskusinya, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk terakhir kalinya, saya sebagai host Supriyanto dan co-host Pak Farid Juniawan mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus sebagai pengampu dan pengampu yang lain
kemudian ada admin yang lain yang bergabung di kelas ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kalau dalam pelaksanaan sesi yang pertama ini kita mengalami banyak hal yang mungkin dirasa tidak berkenan. Saya mewakili pengampu, admin, dan yang lainnya mohon dimaafkan. Untuk yang terakhir kalinya mohon video di Zoom-nya ditampilkan, nanti akan saya foto ya, foto nanti akan saya sampaikan di WA Group maupun di WA Group nanti. Ditampilkan dulu wajah-wajahnya, kemudian diklik di galeri view, view-nya diklik di galeri ya. Jadi ini ada 4 halaman, ada 4 page ya, 4 page, 4 layar. Nah ini saya akan foto dulu satu persatu nggih. Saya foto dulu satu. Oke. Screen, kemudian saya simpen dulu. Oke, ini sudah saya simpen halaman yang pertama. Bentar, Bapak Ibu. Saya simpen yang pertama. Kemudian halaman yang kedua. Nah, ini halaman yang kedua ada Pak Heri, ada Pak Wigih dan seterusnya. Mau menghadap kamera, Bapak-bapak, ya menghadap ke kamera. Kita foto. Pak Wigih, ya menghadap ke kamera, kita foto dulu. Cekrik. Oke, kita foto sudah. Kita simpan dulu sebentar. Kita simpan dulu. Nih. Kemudian halaman yang ketiga. Ini ada Pak Sriwadi, kemudian dan yang lainnya. Nah, ini Pak Eko belum ditampilkan videonya ini ya. Nah, ini Pak Eko tampilkan videonya. Oke, kita foto 1, 2, 3, cekrik. Oke. Ya, enggak terasa memang ya. Nah, oke, saya simpen dulu Bapak Ibu. Waktunya sebentar. Oke, saya sudah simpan. Kemudian halaman yang page yang terakhir. Nah, ini masih banyak yang nggak menampilkan ini. Pak Fajar, ada Pak Muhammad Imam, ada Pak Unggul, ada Jumain, Pak Sipto, Pak Istawa. Ini videonya belum dimunculkan. Iya, ini gimana nih? Ayo, jangan-jangan dimakan keputranya ini. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, nggak boleh joki ya. Nggak boleh joki. Videonya yang disuruh. Jokinya pakai foto tuh. Iya. Jadi kewajiban Bapak Ibu mengikuti kelas live session adalah full nampilkan video. Salah satunya. Oke, videonya ditampilkan Pak Fajar, Pak Imam, Pak Jumain, Pak Unggul, Pak Sipto, Pak Istawa. Oke, saya foto ya. 1. Ya, saya tunggu dulu. 2 detik. 3, 4, 5. Saya foto. Oke, cekrik. Oke, jempolnya. Saya foto. Oke. Oke, saya simpen dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah setengah hari ya. Kita sudah setengah hari ketemu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada di hari siang ini membawa manfaat bagi kita semuanya dan kita bisa teruskan nanti ke peserta didik kita, walaupun sekarang juga masih online-an gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Tapi sebelumnya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jempolnya. Oh, Bapak Ibu, ini nanti hasil dari rekodnya akan saya kirim lewat WA Group maupun linknya saya akan tuliskan di LMS, di Vicon itu ya, yang paling bawah, sesi 1 yang paling bawah, itu ada Vicon, nanti linknya akan saya share di sana. Terima kasih. Dadah, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.